Hai, saya Didik El Pambudi. Saksikan saya di Cerita Margo 331, sebuah channel podcast yang keren di YouTube. Lagu ini saya beri judul Lagu Kerja. Saya tulis September 99, ditujukan untuk seluruh warga yang mau bekerja. Teman, jauhkan diri dari lamunan. Kawan, buanglah segala kebencian. Takdir semua orang jelas beda. Manusia gak ada yang sempurna. Teman, jauhkan diri dari hayalan. Kawan, buanglah segala kedengkian. Takdir semua orang jelas beda. Manusia gak ada yang sempurna. Ambil buku atau pena, angkat cangkul, apa saja. Kodrat manusia bekerja, tak peduli apa hasilnya. Ambil buku atau pena, angkat cangkul, apa saja. Giat-giatlah bekerja, buang semua kecewa teman. Ambil bukumu kawan, giat bekerja, tekun bekerja teman. Hai kawan. Hello everybody, the sky is bright, the bright is thin, and the blended, and the great, and the blade, and the sky is bright. Ketemu lagi bersama gue Niki dan Om Bos di Cerita Margo 331. Yuhu. Hari ini kita kedatangan siapa Om Bud? Didik El Pambudi. Halo Mas Dik, apa kabar? Apa kabar Mas? Sehat Mas. Siapa dia? Dia kan siapa? Kita lagi di studio berapa nih sekarang? Studio 1 Cerita Margo 331 karena suasana sedang Hujan nakal-nakal gitu deh. langit menangis. Yoi, langit menangis. Mas Dik, apa kabar Mas Dik? Ya sehat Niki, Mas Bud sehat. Iya. Terima kasih atas kehadiran Mas Didik El Pambudi nih yang Ya. mau hadir di Terima Cerita kasih. Margo 331. Terima kasih buat undangan Cerita Margo 331, channel yang keren banget ini. Wow, sama Mas Didik juga channelnya keren. Yoi. Nanti kita kasih juga Ada linknya channel di yang bawah. Mas Didik ada Di di bawah. description box. Ya. Kita pantengin aja dulu dah. Nik, omongan kita agak berat dikit nih. Berat. Berat tapi kita enteng-entengin ya. Berat. Soalnya judulnya situasi musik dan politik di Kota Depok dalam pemajuan budaya dan kesejahteraan musisi. Oh iya betul. Judulnya agak berat kayak disertasi kalau kata Mas Didik kan. Tepuk tangan dulu dong. Apa satu lagi? Iya. Cicilan motor gue juga berat lembut. Bodo amat. Itu nanti yang dibincangkan juga berarti. Iya. Itu tadi kenapa ada kesejahteraan musisi. Iya. Berarti ada musisi yang teriak juga nih co-host Iya. kita nih. Cicilan motornya berat katanya. Berat ke depan. Oke Mas Didik, langsung aja nih pertanyaannya. Mas Didik, berapa lama udah tinggal di Kota Depok nih, merantau ya? Ya, perantau dari Medan. Dari Tinggal di Kota Depok itu sejak tahun 2007, berarti udah sekitar 15 tahun ya. 15 tahun. Cukup lama, Bud. Cukup Cukup lama. Jadi warga Depok ya. Jadi warga Depok. KTP udah Depok KTP ya. KTP di Depok sejak 2007 udah bikin. Dan rumahnya sangat dekat
Dengat ya. Sangat dekat dengan kantor gedung DPRD Kota Depok. Ya, jadi APBD Kota Depok itu kan sekitar 4.000 miliar lebih ya. Wow, banyak sekali. Duit itu. Nah, pertanyaannya sekarang ada nggak 0,1% saja Ya. atau sekitar 4 miliar 4.000 juta yang diperuntukkan konteksnya ini untuk kesejahteraan musisi. Kelihatannya nggak nyampe. Kenapa saya bilang nggak nyampe? Bahkan untuk yang populer misalnya, yang coba dipopulerkan, misalnya ketika pemerintah Kota Depok membuat Mars Kota Depok dan himne Kota Depok lagu itu, Ya. kan nggak dilombakan lagunya, Nah, nggak melibatkan musisi. nggak Ini kan, melibatkan musisi. ini kan berarti yang nggak ada. mengajak musisi untuk bersama-sama memikirkan Kota Depok yang berkorelasi langsung juga dengan kesejahteraan musisi. Kalau misalnya lomba itu kan diberikan hadiah yang memadai lah. Ya. Nah, kalau Kota Depok misalnya kan membuat himne Mars Demokrat apa kat ini Itu ya. Nggak apa-apa langsung aja. membuat himne atau marsnya Kota Depok itu masing-masing berhadiah 100 juta totalnya. Kan Ya. pasti banyak warga yang terlibat, Banyak musisi. banyak musisi yang punya terlibat. yang potensial Nah. dari Kota Depok yang akan membantu. yang akan membantu dan dan pakai rasa pastinya. pakai rasa Iya, pastinya. betul, Pokoknya berlomba iya. kan menjadi yang terbaik kan gitu. Iya, iya. Nah, tapi kan tidak, malah katanya liriknya ditulis langsung oleh Bapak Wali Kota Pak Wali gitu Kota kan. Kita kita. nggak meragukan lah keintelektualan Pak Wali Kota ini. Tapi kan dalam konteks ini kan di mana perannya untuk memajukan musisi dan Kota kesejahteraan Depok ya. kan Kemajuan budaya dan kesejahteraan kan musisi. terkait dengan kemajuan Kota Depok, kemajuan musiknya dan pasti kemajuan musisinya kan gitu. Iya, iya. Nah, faktanya hari ini jadi ironis kan karena saya yakin di antara kita yang ngumpul semua di sini nggak ada yang hafal itu lagu Mars Belum. Kota Depok Nggak dan ada. himne Kota Depok itu Pokoknya nggak ada yang nggak hafal. Saya malah hafal lagunya Niki, saya hafal. Apa, iya. Angkat kelasmu, Iya. jangan kau ragu. Sila tuh rasa hingga akhir nanti saya hafal. Ritme kita kayaknya seru banget nih ya. Tapi sebelum menjorok sana tadi tuh, ya nggak apa-apa kita awali dengan yang hard tadi kan. Iya. Terkait APBD kita, terus peran negara dalam hal ini Pemkot Kota Depok ya Pemerintah terhadap Kota Depok karena kan kemajuan perancangan budaya negara. dan kesejahteraan musisi. Iya. Nah, tapi saya mau tanya-tanya dulu nih di meja bundar yang rakyat kita duduk, Iya. kenapa kita ini adalah simbol Simbol. kita duduk Kebersamaan. ya duduk sama Rata. rata, Iya. ya kan? Hmm. Berdiri sama tinggi, Sama tinggi. ya, kencing Sama-sama berlari ya. Sama-sama berdiri ya. Pegangin. Ya inilah simbol rakyat bahwa kita sama-sama duduk bersama Iya. membicarakan khususnya wilayah Kota Depok dalam pemajuan budaya dan kesejahteraan musisi. Iya. Nah, saya pengen tanya dulu nih terkait Mas Didik. Mas Didik senang musik dari kapan, Mas? Dari tahun berapa, Mas? Iya. Jadi sebenarnya itu apa ya? Dulu kan saya kuliah di Fakultas Sastra itu ada jurusan etnomusikologi namanya. Etnomusikologi. Oh, Saya- S1-nya di situ, Mas. Saya di sastra Indonesia tapi ada di satu fakultas itu ada jurusan etnomusikologi. Ya. Nah, karena satu fakultas otomatis kan ngumpul sering bicara soal musik. Sejak itulah saya tertarik musik. Persoalannya, ini dia. Musisi ini kan beda-beda, seniman ini beda-beda. Saya nggak punya kemampuan untuk bermain gitar. Makanya bermain gitar saya itu buruk. Bisa Tapi bikin saya- lirik. Karena saya seorang cerpenis, penyair, ya saya bisa buat lirik, biasa menulis gitu. Dan ketika sama teman-teman etnomusikologi itu saya diajari komposisi Oke. lagu yang itu progres chordnya kemana gitu. Akhirnya itu yang saya pelajari, itulah yang membuat saya bisa membuat lagu gitu. Ya. Jadi ya sejak kuliah lah tertarik dengan musik. Musik. Khususnya ya. Iya. Nah, itu pas bikin lagu sendiri tuh tahun berapa tuh, Mas? Itu justru setelah saya meninggalkan kampus, saya itu kan nggak selesai. Ketika masuk skripsi, saya tahun 97 itu saya ke Jakarta. Nah, menjelang pulang ke Medan itu di September 99, November 99 saya pulang ke Medan, September 99 itu saya di Semarang. Oh, gitu. Nah, disitulah saya tulis 20 lagu. Tadinya 20 lagu itu saya tulis hanya untuk menunjukkan rasa sayang saya kepada pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Jadi- Siapa kan dia? Jadi ada 20 lagu yang saya tulis saat itu. Inspirasinya dari pacar Inspirasinya dan mantan pacar jadi istri maksudnya iya, sekarang. iya, inspirasinya dari situ. Tapi dari kisah hidup perjalanan saya lah. Iya. Jadi makanya banyak juga cerita tentang lagu kerja itu kan nggak ada hubungannya dengan kasih sayang Kasih pribadi, sayang, tapi iya. kan pada lingkungan.
banyak, ada macam-macam judul lagunya, ada laguku, ada kenang, macam-macam lah, ada Banyak deh, kisah. udah karyanya yang dibikin tuh udah banyak gitu ya. Kalau sekarang banyak, makin banyak sejak ngumpul di Margo 331 ini, karena kan di Margo 331 ini kan kita ngobrol tentang kehidupan, tentang peradaban. Akhirnya dari situ juga lahir banyak lagu lah Banyak Nah, lagu. itu dari dari kenal dialog di Basecamp ini sama Jiung sama Margot itu tahun berapa Mas waktu itu Mas? kalau Gabung nggak pertama kali ke sini. kalau nggak salah saya baru malah sekitar tahun 2017 akhir atau 2018 awal itu. Nah, saya kan pengagum Mas Hajisan yang penghuni Margo 331. Tuan rumah, tuan rumah. Tuan rumah. Tadinya saya ya karena pengagum kan biasa. Saya kenal Mas Haji kan dari Facebook. Kemudian saya pengen kenalan lah, datang langsung. Ya akhirnya setelah itu ketemu sama kawan-kawan musisi. Iya. Tadinya saya malah sempat minder. Karena waktu saya datang ke Margo 331 itu kan ada band yang main, kan dulu ini kan warung ya. Nah, ada warung. Ada bandnya kan, Iya. ada live musik. Vokalisnya Benny Tahir yang warung. gantikan almarhum Benny Tahir yang gantikan Hengki Supit di band Wizkid. Dia nyanyi. Yang lain kan pada main di luar tuh, main-main, ada yang event, ada yang reguler kan gitu. Iya. Macam-macam ya. Nah, yang tinggal cuma Mas Benny kan. Saya lihat, ini yang tinggal aja jagonya begini, apalagi kan di luar kan Iya, gitu. iya, iya. Akhirnya tapi setelah kenal saya lihat, wow, humble semua, rendah hati. Ya akhirnya saya jadi penghuni tetap juga di sini. Nah, nih sekarang Iya. kita balik lagi nih. Mm-mm. Tadi aku udah nanyain personalnya Mas Didik. Iya, Balik lagi, tadi kan anggaran Kota Depok ada 40 4.000 miliar 4.000 lebih. miliar lebih. Iya. Nah, apa yang seharusnya dilakukan negara hadir dalam hal ini Pemkot, dan apa juga mirroringnya kita sebagai musisi pelaku seni di Kota Depok. Biar sejahtera semua. Jadi itu memang kalau mau memajukan kesenian itu nggak bisa negara tidak ikut gitu loh. Ya. Kita misalnya belajar dari Korea Selatan. Bagaimana K-pop itu bisa menjelajah maju sampai seluruh dunia. Saya yakin hari ini ya anak-anak pelajar-pelajar SD kita, anak-anak kita di SD itu, mereka lebih hafal lagu-lagu K-pop daripada lagu-lagu pop Indonesia. Bener sih, bener. Karena apa? Karena memang itu memang dirancang oleh pemerintah Korea Selatan itu bagaimana. Nah, saya baca itu tahun 2005 ya. Artinya 17 tahun yang lalu. Itu pemerintah Korea Selatan itu Mempersiapkan itu. sudah mengucurkan dana 5 miliar dolar setiap tahunnya untuk pengembangan konten kreatif ini. Seni dan Musik, budaya. seni dan budaya ini tadi. Mulai dari musik, drama, ada istilah drama Korea dan sebagainya. Drakor, ya. Mereka mempersiapkan itu sangat lama. Kalau 5 miliar dolar itu kan setara dengan kalau kali 15.000 aja sekarang. Padahal sekarang 15.000 lebih ya. Berarti kan sekitar 75 triliun. Dan itu sudah dilakukan selama 17 tahun hingga hari ini. Setiap tahun terus diberikan anggaran. Terakhir saya baca datanya itu tahun 2019 itu masih dikucurkan 5 miliar dolar. Selalu ya. Selalu dampaknya musisi di sana, drama di sana, film di sana itu hidup. Hidup. Bahkan Sedang ke seluruh merambah ke dunia. seluruh dunia. Sehingga ada kata-kata sarangeo. Orang tahu semua ini. Seandainya, Iya. seandainya ini, Iya. seandainya. Kenapa kita nggak bisa? Kenapa kita nggak? Nah itu pertanyaannya. Dimulai dari Depok harusnya. Iya, seandainya. Iya, nih, Depok seandainya. bisa menjadi pelopor di situ. Ya nggak usah gede-gede lah dananya. Saya bilang misalnya kalau anggaran kita 4.000 miliar kan anggaran kota Depok, 4.000 miliar lebih sebenarnya. Ya anggarkan aja 1%, 1% kan berarti sekitar 40 miliar. 40 miliar aja untuk kesenian saya yakin banyak sekali yang bisa dibuat. Untuk semuanya ya. Untuk kreativitas anak mudanya kan. Bayangkan itu, seni lukisnya pasti hidup. Seni ukirnya pasti hidup. Seni musiknya pasti hidup. Hidup semua itu 40 miliar, besar sekali. Nah ini kalau balik lagi ke musik tadi, bikin himne dan mars kota Depok aja musisi tidak dilibatkan. Kan gitu. Time to stop. It's time to stop, okay? No more. Nah, sekarang kita balik dulu nih ke Ah. mirroring musisinya. Sih, Ya musisi, musisi. Ah. Standar menurut Mas Didik nih ya, standar musisi supaya sejahtera. bukan sejahtera nih, sebelum sejahtera bisa diterima semua kalangan. Standar nih ya. Standar musisi yang seperti apa sih yang seharusnya bisa menjual, bahkan
karya-karyanya bisa dinikmati. Bisa didengarkan Ini oleh menurut semua. Mas Didik aja. Jadi ini Kan gini, perspektif orang beda-beda nih. kalau saya ya melihatnya gini, musik ini, senian ini itu hakimnya adalah rakyat. Oke. Nah, jadi kalau hakimnya adalah rakyat, siapapun seniman yang berkreativitas, ya kan, dia diberi saja bantuan minimal gitu kan. Pembinaan lah istilahnya. Pembinaan. Pembinaan yang seperti Nah, apa lah? pembinaan. Nanti kan waktu juga yang akan menentukan kalau misalnya karya-karyanya tidak menarik bagi masyarakat kan Iya. Tidak kredibel lah, tidak kredibel, pasti tidak laku. Tapi kan begini, standarnya kan pasti ada. Misalnya progresi chordnya ngaco gitu. Oke. Gitarnya fals, alat musiknya fals segala macam kan Secara pasti etno. secara apa teknis musiknya kan pasti masyarakat nggak ada yang suka itu. Iya. Jadi itu nanti standarisasi itu akan terbentuk dengan sendirinya. Tapi kita nggak bisa mengklaim misalnya Paling bagus ini. aliran ini bagus, aliran itu nggak bagus gitu. Nah misalnya dari sisi lah misalnya katakan lagu aliran ini religius loh, tapi misalnya aliran yang keras kayak metal, rock itu nggak religius, siapa bilang? Ya. Lagu Iwan Fals itu ibu itu kurang apa religiusnya? Lagu Mas Haji itu ya cinta, cinta ya cinta, cinta kepada semua. Itu kurang apa religiusnya? Kurang apa, ya. Kurang apa peradabannya gitu kan? Lagu Silaturahminya Diki, angkat gelas Bu, jangan kau ragu. Silaturahmi itu kan. Silaturahmi itu kurang Iya. apa religiusnya kan gitu. Betul. Jadi Di setiap lirik ada maknanya ya. ada maknanya gitu. Jadi kita ini apa? Mari tidak diskriminasi lah. Semua musik, semua aliran itu dia dihormati. Nanti biar masyarakat aja menjadi hakimnya. Tapi masyarakat juga tidak suka boleh. Tapi Ya. jangan membenci. Ya. Itu loh. Karena aliran musik ini kan aliran yang besar karena tradisi dan budaya di satu tempat, di satu wilayah. Sehingga standarnya seperti apa, ya pasti kontekstual dia. Ya. Dan beda Ah, genre semua. Beda pasti. genre. Dangdut mungkin disenangi di daerah pesisir kan. Reggae mungkin disenangi di situ. Tapi orang-orang Jawa yang menganut tradisi lama mungkin senangnya musik-musik yang tradisional yang nembang, gamelan, mungkin seperti itu. Tapi kalau kita pentaskan wayang kulit misalnya dengan sinden-sindennya di Papua, saya yakin yang nonton juga bisa dihitung dengan jari kan. Karena memang musik ini pasti kontekstual. Walaupun sebenarnya keindahan itu universal ya. Pada Jadi akhirnya ya. pada akhirnya universal. Gitu. Nah, yang proporsional menurut Mas Didik nih. Mm-mm. Menurut Mas Didik ya tapi ya. Iya. Seperti apa sih antara negara dan rakyatnya, terutama khususnya musisi dan pelaku seni lainnya? Ya artinya apa ya, negara ini kan merdeka tahun 45 itu kan kalau di pembukaan itu kan bahasanya kan bunyinya gini, kira-kira ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, ya kan, karena penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan kan gitu. Jadi katanya itu kan yang paling penting itu tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi penjajahan, tidak ada lagi pengucilan kepada orang per orang, pada seluruh manusia di muka bumi ini. Semua ras manusia itu harus sejajar kan itu, sama Apapun rata. latar belakangnya. Apapun latar belakangnya. termasuk musisi. Nah, dalam konteks itulah negara itu harus menghormati profesi musisi. Karena musisi ini adalah profesi legal, ini bukan profesi yang merugikan orang lain. Ini bukan maling, bukan begal, bukan rampok, bukan koruptor. Ini hasil karya. Ini adalah orang-orang berkarya. Dan sebenarnya gini, saya teringat sebenarnya kalimat Bung Karno. Waktu tahun 65 itu kan terjadi pergolakan politik, kemudian banyak sekali orang-orang politik yang dikatakan terlibat dalam PKI itu kan kemudian dieksekusi tanpa peradilan. Dan Bung Karno mengatakan kepada jenderal-jenderal itu, janganlah sampai ada seniman yang menjadi korban, artinya terbunuh. Karena apa? Mencetak satu seniman itu jauh lebih sulit daripada membuat 1000 teknokrat. Bahasanya kalau dilugaskan, melahirkan seorang Iwan Fals, seorang Ebit GAD itu lebih sulit daripada melahirkan 1000 Habibie. Karena memang karya ini kan, tadi kan kejeniusan seorang musisi itu kan beda-beda. Ada musisi yang tidak bisa main musik, tapi bisa bikin lagu. Contohnya Melly Guslo. Ada musisi yang sama sekali nggak bisa bikin lagu. Saya nggak tahu itu karya Adi MS dalam bentuk lagu itu apa gitu. Dia kelihatannya Adi MS nggak pernah nulis lirik yang baik itu kan. Tapi kan kemampuannya dalam musik orkestra gitu kan luar biasa. Kan kejeniusannya beda-beda ini.
Gitu. Nah, tadi pesan-pesan Mas Didik tuh ya, Iya. agar proporsional antara negara dan kitanya sebagai pelaku seni atau musisi, ya bisa menempatkan diri sesuai dengan standar yang diinginkan masyarakat ya. Iya. Intinya seni itu indah, Seni itu musik itu indah. nikmat. Nggak pernah lah, nggak ada lah seni yang melahirkan pemberontakan itu nggak ada. Dan seni ini kan dunia maya. Misalnya Peace. Bento, Peace, love, respect. Bento dalam lagu Iwan Fals misalnya. Siapa Bento itu? I don't know. Nggak tahu kan. Itu banyak Ini beragam dunia versi maya tuh, kan banyak gitu. Iya, versi, beragam ya. versi. Tapi kan nggak jelas kalau misalnya mau digugat, apanya mau digugat? Iya. Bento mau dipanggil ke persidangan, siapa yang bisa menghadirkan Bento? Nggak bisa, ini memang dunia maya. Ada lisensi Avitika atau arti katanya kebebasan dalam puisi. Kebebasan seorang penyair, kebebasan seorang musisi, kebebasan seorang seniman. Itu adalah panggung yang harus dihormati. Ya. Karena apa? Jangan-jangan ide-ide, gagasan-gagasan yang lahir dari lagu mereka, cerpen mereka, novel mereka dan sebagainya itu malah menghasilkan kemajuan peradaban. Kan kita nggak tahu. Orang ini kan seperti Mark Zuckerberg juga nih. Ini tapi seninya dia di dunia Yang teknologi, lain, dia teknologi. melahirkan yang disebut Facebook kan. Iya. Ini kan semua sentuhannya seni, ini kan ilham semua ini, gagasan, ide. Nah, begitu kalau pandangan saya. Nah, balik lagi nih. Katanya sih ada sebuah peradaban, ekspresi, khususnya pelaku seni dan musisi, itu harus ada apa namanya? Apa yuk? Gedung kesenian. Buat Nungguin para- ya, nungguin ya. Ini Buat para Nungguin ya. seniman di Indonesia Nah, ini. ya ini Balik lagi ke kota Depok Khususnya nih. kota Depok sih, gedung kesenian. ini agak ironis memang. Ya. Ironis kenapa? Data kependudukan yang lalu kan penduduk kota Depok ini lebih dari 2,2 juta jiwa ya. Atau 2.200.000 jiwa lebih. 2.300.000 lebih lah. Nah, malah mungkin 2.300.000 lebih kan. Iya. Nah, gedung kesenian ini kan lambang peradaban sebuah kota. Bagaimana sebuah kota yang penduduknya sudah setara dengan bisa disebut megapolitan gitu ya. Iya. Karena penduduknya jangan-jangan lebih besar dari jumlah warga negara Brunei ini. Iya. Kalau dibandingkan warga negara Monaco jelas lebih besar. Iya. Artinya lebih banyak penduduk Depok daripada warga kota Monaco, warga negara Monaco, tapi tidak punya gedung kesenian. Di Monaco padahal kecil ada ya. Ada, pasti ada. Lambang peradaban. Iya, karena itu lambang peradaban. Jadi ya buat para Jadi harusnya ini aparatur negara, harusnya tinggi-tinggi, dipikir lah, apakah nanti gedung kesenian itu dibangun oleh pemerintah pusat, secara serius ya. apakah dibangun sama pemerintah provinsi atau dibangun oleh pemerintah Kota Depok. Idealnya pemerintah Kota Depok dong. Pemda. Iya. Tapi kalau secara hierarki itu pendanaannya ada di provinsi. Ya, kalau Yang saya dengar-dengar nih Mas. ah. Nah, jadi kapan itu bisa terrealisasikan? Ya harusnya apa sih yang kita lakukan nih selain memang negara hadir Iya. tanpa kita tahu tadi sosialisasinya mungkin ketika ada anggaran yang memang buat gedung kesenian tadi. Iya, memang katakanlah gede anggarannya, tapi kan ini untuk peradaban. Ada banyak gedung kesenian, contoh misalnya ada Makara UI kan, Iya. itu juga sebenarnya seniman Makara UI ini juga art center itu ya janganlah, artinya orientasinya itu bisnis. Iya. Misalnya kalau misalnya itu adalah seniman, adalah mahasiswa, ya biarin aja, murah-murahin aja panggungnya. Tapi itu memang bukan kewajiban UI untuk membangun gedung kesenian di Kota Depok. Kota Depok ini ya tanggung jawab pemerintah pusat, tanggung jawabnya pemerintah Jawa Barat, tanggung jawabnya pemerintah Kota Depok. Yes. Kan gitu. Nah ini kan orientasinya juga jangan bisnis, orientasinya bagaimana Kemajuan supaya budaya. kreativitas seniman itu Supaya tumbuh. seniman di Kota Gitu. Depok ini selalu berkembang. Iya. ya kan? Punya Kalau- tempat ekspresi yang Kalau perlu disubsidi pertunjukan-pertunjukan itu, sebaiknya memang harus disubsidi. Karena Harus. kalau misalnya anggarannya 40 miliar aja untuk mengembangkan kesenian, itu kan baru 1% dari APBD-nya Kota Depok. Nah, sekarang ya sebelum kita akhiri nih Mas ya. Iya. Tadi itu bukan perdebatan sih ya, perbincangan kita. Perbincangan, Sebenarnya kita juga punya solusi ya. Iya. Jangan kita sebagai musisi atau sebagai seniman hanya bisa protes doang. Oh Nah, iya. peran kita, ini sebelum kita tutup nih ya, peran kita sejauh mana sih seharusnya peran musisi dan seniman lainnya nih di Kota Depok biar Ya. terjadinya kemajuan budaya, terus juga secara kesejahteraan kita meningkat.
Ya itu tadi lagu kerja tadi artinya kerjakan apa yang memang menjadi pekerjaan tadi, menjadi profesi tadi gitu loh. Musisi Berkarya tetap berkarya ya. lah, berkarya, bermusik yang baik, Berkarya. bagus, berlatih yang baik itu membaca banyak hal dan berkarya untuk ya. Tapi saya percaya sih kalau karya-karya musisi ini biasanya lahir dari hati nurani. Ya. Dan itu memang pada akhirnya kan hati nurani inilah yang kemudian diterima masyarakat kan nyambungnya nanti di situ. Gitu. Ah. Nah, ada nih ketika sekarang nih secara budaya juga teman-teman musisi ini nggak mau menempel, dalam arti menempel bukan kita berarti ikut-ikutan ya, ikut ketika partai ini begini ikut, tapi secara universal kebutuhan dan pemajuan budaya serta kesejahteraan musik itu tidak tersampaikan. Nah, peran kita tadi saya maksud nih, apakah kita juga harus ada tim advokasinya sendiri gitu, tim advokasinya sebagai mewakili musisi dan seniman lainnya. Idealnya kan adalah seniman yang apa ya yang maju juga sebagai seorang wakil rakyat. Tapi kan memang aspirasi itu tidak harus seniman itu berpolitik, bisa juga seniman itu getol menyampaikan kepada wakil-wakil rakyat ini supaya mereka itu memperjuangkan hak-hak seniman Nah, itu gitu. maksud. Dan kalau soal ada seniman yang berpolitik, ya saya kira itu kan hak dan Iya. hak memilih dan hak dipilih itu kan Secara prerogatif ya mereka. merupakan sesuatu yang harus kita hormati dan nggak masalah juga kalau misalnya ada seniman yang mendeklar saya ini dari partai A, saya dari partai B, saya dari partai C, nggak masalah itu kan kebebasan dia sebagai seorang yang bisa dipilih dan atau memilih itu kan hak mutlak dia gitu. Nah, di luar tadi, di luar partai dan lain-lain, di kendaraannya musisi nih dan seniman lainnya. Kan kita banyak komunitas nih. Iya. Nah, maksudnya peran harusnya kan organisasi masyarakat sipil, masyarakat sipil. Iya. Masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil dan komunitas musik lainnya bergerak bersama, bukan hanya di luar karya tadi Mas ya. Iya. Karena kalau nggak ditempel nih, ya kita nggak tahu kadang-kadang perda tadi saya belum sebutkan ya. Ternyata baru terbit juga belum lama terkait perda pemajuan budaya di Kota Depok. Iya. Nah, itu termasuk seni musik ini kan seni murni. Masa nggak ada di situ klausal pasalnya. Nah, itu tuh. Ya itu bertentangan dengan konstitusi kita, dengan undang-undang dasar kita kan. Hmm. Seharusnya kan profesi apapun yang terkait dengan kesenian dan itu legal, itu sah, itu harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah ini kan hadir kalau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini sesuatu yang nggak bisa diamandemen ini ya. Pemerintah itu hadir kan untuk melindungi warga negara dan tumpah darahnya kan gitu dan memajukan kesejahteraan umum itu tadi kan dalam konteks warga negara Indonesia, baru kemudian menjaga perdamaian abadi menjaga perdamaian dunia kan dengan. Lu nggak mau nanya nih? Lu kan musisi juga nih. Tanya dong. Udah apa ya? Sebelum kita closing nih. Iya. Oh, yang dibahas. Kurang deket lah nih congornya. Iya. Panggung lu nih gua kasih nih. Nah, Iya. Nggak sih dari pembahasannya tadi sih gua rasa sih semuanya udah kalau buat untuk pendukung kesenian apa ya tergantung dari Pemda sih sebenarnya kan mau bikinnya kayak gimana. Tapi kan kita nggak tahu deh seperti apa kan. Itu doang sih. Udah berat masalahnya nih pembahasannya Ombud. Berat tapi kita entengin. Maksud gua, Iya, makanya lu nanya ke Mas entengin. Didik tadi sebagai host juga. iya. Makanya Ya itu memang doang. apa ya? Harapan Mas. Harapannya sih Mas Dik buat depannya seperti apa nih? Harapannya- Dari kedua belah pihak ya, Iya. antara pemerintah biar sinergi nih. Ya, Iya. dari Pemda sama seniman-seniman yang Iya. ada di Kota Depok ini. Jadi harapannya ya pemerintah itu negara ya. Negara ini kan artinya ada legislatif, ada eksekutif dan ada judikatif. Ada yang membuat undang-undang, yang mengawasi undang-undang dan menjalankan undang-undang itu berikanlah penghargaan atau penghormatan yang sama besarnya kepada seluruh warga negara, kepada seluruh profesi yang legal di negara ini termasuk musisi dan seniman. Nah, dan warga negara yang lain juga jangan menganggap profesi musisi ini adalah profesi yang harus dicurigai. Apa sih salahnya musisi? Apa salahnya Kita bukan seniman? kriminal. Musisi itu seniman itu bukan kriminalis gitu loh. Sehingga ya disayangi dong.
dilindungi. Jangan-jangan dari orang-orang yang nggak disenangi ini karena warna musiknya, karena pakaiannya, karena penampilannya, apapun yang kita anggap bertentangan dengan tradisi kita, Dengan norma ya. nah, yang tradisi yang normal lah bisa katakan, yang istilahnya yang dianggap umum. Umum. Jangan-jangan 10 tahun, 20 tahun mendatang yang dianggap normal, yang dianggap umum itu adalah yang pakaiannya selama ini dicibir gitu loh. Kan dunia ini bergerak terus, kan gitu. Dulu kan zaman di abad prasejarah siapa sih yang pakai jas kalau pertemuan formal? Ya. Hari ini kan umumnya itu dianggap sebagai pakaian formal. Mungkin 20 tahun nanti orang-orang yang pakai kaos yang dianggap formal. Ini kan kan zaman bergerak terus, sehingga tidak ada yang perlu dicurigai lah. Biarin aja orang. Selama tidak mengganggu, selama tidak melanggar hukum, apapun pekerjaannya harus kita hormati. Dan manfaat musik itu banyak ya. Udah ngobrol-ngobrol Iya sih. ya lumayan berat ya, Lumayan berat. tapi kita enteng-entengin Kalau kan Ya. kalau musisi sih cuma mengeluarkan ekspresi. ekspresi, mengeluarkan kekesalan itu cuma lewat syair. Iya, makanya jujur-jujur sekali sebenarnya kan. Nggak ada yang perlu ditakutkan kalau itu. Mas Didik boleh di highlight nggak selain Mas Didik dan kita lagi. Hmm. Nah, Mas Didik adalah seorang Wasekjen wasekjen vokalis rock PRI. Indonesia DPP ya. Ya, di Nah, Dapur perspektif Depok. itunya apa peran PRI vokalis rock Indonesia ke depannya nih, ya kan, dan sekarang buat kesejahteraan musisi, khususnya musisi rock ya. Iya. Jadi kan kalau PRI ini kan vokalis rock Indonesia ini kan sebenarnya apa ya? Adalah sebuah organisasi profesi. Saat ini vokalis rock Indonesia ini memang masih terdaftar di Dinas Pendidikan di Yogyakarta. Didirikan oleh Eki Lamo, kemudian ada namanya Beni Subarja. Tapi yang menarik dari pendiri PRI itu ada loh warga Kota Depok. Nah, Yang satu yang pemilik tuan rumah. Margo 331 ini, yang kedua ada Mas Adi Margo. Adi Margo, Jadi, Siapa sih itu? Siapa? Ada dua Engkong. ada dua vokalis legendaris lah dari Kota Depok yang ikut mendirikan PRI. Living legend ya. Nah, kalau tujuannya ya namanya organisasi profesi, tentu vokalis rock Indonesia ini ingin menyejahterakan para anggotanya, khususnya para vokalis rock ya. Walaupun anggota PRI itu banyak juga yang dari musisi, artinya dari player, artinya gitaris, keyboardis atau basis dan sebagainya yang dianggap mendukung PRI itu banyak yang jadi anggota gitu. Ya balik lagi terakhir tadi nih. Nah, untuk mensejahterakan musisi lah pada intinya. Buat harapannya buat musisi dan seniman budaya di Kota Depok dan pemajuan budaya di Kota Depok. Terakhir nih Mas, Iya. Siapa sih Mas pasti tanggapannya? karena ini adalah satu sejarah di meja bundar yang dulu pernah ada di tahun Iya, pasca gitu. kemerdekaan. Ya, tahun 49 ya. meja bundarnya Ah. cerita Margo 331. KMB, konferensi meja berantakan. Kompresi meja bundar. Ya intinya sama dengan tadi, artinya pemerintah Kota Depok ini, DPRD Kota Depok ini ya haruslah memperjuangkan kesejahteraan musisi ya, kesejahteraan seniman. Harus diperjuangkan. Ya kan? Harus Maka didengarkan. keluar DPRD. Jangan aspirasi. pelit-pelit sama seniman, karena seniman ini yang akan mengubah peradaban, akan memperbaiki peradaban kita itu pasti seniman, gak ada yang lain itu. Betul. Ya kan, itu. karena seniman ini kan kacanya Tolong kan hati dengarkan suara nurani, kami. jiwa kan kacanya. Thank you Mas Didik Ya, gitu. atas kehadirannya. Thank you. Semoga Mas Bud. dalam waktu Thank you. Brad. Thank you. Dekat. Thank you, Brad. waktu Niki. sedang dan waktu panjang peradaban ini tetap bisa kita Ini laksanakan. perbincangan Amin. hari ini Amin. sangat gimana ya Mas Putih? Om Putih. Aku panggil Mas. Salah ngomong dong. Oke, buat semuanya Inspiran Grinder dan buat teman-teman semua yang ada di rumah di planet Hollywood, planet Hollywood. Iya, udah gak ada. Sampai jumpa lagi dengan kita, gua Niki. Gua Ombud. Sampai ketemu lagi di Cerita Margo 331. Jangan lupa subscribe, like dan apa ya? Comment and share sebanyak-banyaknya. Banyak-banyak. Terima kasih. Hidup musisi. Hidup musisi.